maaf Pak Arif, kita bukan ngobrol. Etika, adab kami kedepankan Pak Arif. Ya. Di saat adab kami kedepankan, tidak juga hanya di pertemuan demi pertemuan. Sampai kapan? Umur terus berjalan, peradaban terus berjalan. Oleh karena itu, hari ini dulu tolong putuskan dulu ini. Apa yang dikatakan oleh orang tua kami, itu diputuskan. Kedua, terkait masalah dinas terkait, hadirkan. Kita bukan untuk diskusi aja hari ini, pernyataan sikap hari ini. Konsisten. Sekian Pak, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bang Bila, Pak Ismail. Sini aja enggak apa-apa. Itu nanti barisan pemerintahan. Dia betul. Nah, biar itu tidak. Orang yang tak paham itu biar begitu. Karena kita berhadapan dengan pemerintah daerah. Kalau persoalan di depan orang itu di mana kan dulu? Ada nama dia? Ada perlu. Aku sana ada dua mungkin ada yang mau nak disampaikan ke Pak Gubernur, intinya sebenarnya ke Pak Gubernur, karena saya ini bagian dari jajaran Pak Gubernur. Pak Gubernur hari ini kan memang ada rapat ke Jakarta, jadi tadi saya ditelepon Pak Sekda untuk menerima tamu, tidak begitu. Jadi saya hadir dan bersama Bapak. Pada intinya kita diskusi apa yang menjadi cerita, apa masalah kita semua yang perlu kita tampung. Karena saya juga bukan si pemberi keputusan ya. Saya ini kan menerima masukan, menampung mungkin informasi-informasi hal-hal yang mungkin menjadi catatan bapak-bapak semua dalam kehidupan bermasyarakat. Tentunya nanti kami juga akan menyampaikan dan akan memberikan kepada kalian dalam hal pemberi keputusan kebijakan. Jadi intinya saya terima kasih atas kehadiran semua ya sahabat-sahabat, teman-teman dalam kita berdiskusi dan bertukar pikiran mungkin apa hal-hal yang menjadi catatan kita dalam sistem pemerintahan atau hal-hal polemik atau isu-isu yang mungkin menjadi catatan kita. Semuanya bisa diselesaikan dengan cara baik. Itu saja gambaran saya terima kasih. Mohon maaf mungkin karena memang jajaran pendukung tak perlu lengkap yang hadir karena memang tadi semua pada upacara. Ada Pak Kepala Biro Pemerintahan, sini Pak Jol. Kepala Biro Pemerintahan, terima kasih. Jadi itu yang gambarannya.
karo hukum, ada tes bampol, ada karo tahun kalau dari pemerintahan. Yang ini mungkin yang sudah diarahkan Pak Sekda lah untuk bersilakan untuk berdiskusi ya sama Bapak semua dalam hal kita mungkin ada hal-hal yang menjadi catatan bagi kami dalam bekerja. Kepada Ketua Tengku Muad kami silakan untuk menyampaikan maksud tujuan. Saya intinya untuk mencatat, nanti Pak Kes Bampol mencatat dan Pak Karo Hukum nanti tentunya kita akan sampaikan ke yang lebih atas dari kami. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin wa ala wa tafariqu bil Qur'an wa tuqadu bil hawaid wa tunabu bil rawatib wa husnul khawatim wa istasab wa mubi wajhi al karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi amrihi wa alihi. Pertama-tama yang akan memuliakan dengan rakyat tanda saya Fadilah dan seluruh jajaran serta bapak-bapak yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan pertemuan pada hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah. Amin. Untuk menyampaikan hasrat kedatangan kami pada hari ini. Sebenarnya ini sudah berkali-kali kami datang. Sudah sekian kali berdasarkan beberapa surat secara resmi kami ingin bertemu dengan pimpinan kami, Bapak Gubernur yang kami muliakan. Tapi sampai saat ini kami juga belum ketemu. Sehingga apa yang kami ingin sampaikan dan apa tujuan kami di sini sehingga ada terkesan terkendala. Jadi pada hari ini kami sebagai masyarakat adat Kepulauan Riau mengataskan nama Lembaga Adat Kesultanan Riau Lingga menyampaikan bahwa berdirinya Lembaga Adat Kesultanan Riau Lingga ini semata-mata lembaga yang bagian dari budaya bangsa ini bersama-sama pemerintah, masyarakat, adat zuriat kerabat untuk menjaga negeri yang adiluhung ini agar berkualitas, terjaga seluruh sendi-sendi kehidupan Melayu ini agar dapat kita sama-sama menjaga. Tapi dengan kondisi saat ini, sekarang ini, kami melihat perlu kiranya kita perhatikan bersama. Kami mengharapkan penguasa di negeri ini, kami mengharapkan ada ruh kekuatan yang kami titipkan. Bagaimana orang Melayu itu, kalau kita punya kuasa, bantulah dengan kuasa, jagalah negeri ini dengan kuasa. Kalau tidak ada kuasa, bantulah negeri ini, bangunlah negeri ini dengan tenaga. Jika tidak ada tenaga, bangunlah negeri ini dengan minimal dengan kata-kata. Kami sebagai masyarakat adat Melayu Kepulauan Riau dengan keprihatinan kami terhadap wilayah yang terjadi pada saat ini, terutama wilayah-wilayah pesisir dan masyarakat Melayu itu sendiri, apalagi dengan isu-isu ada penggusuran di mana-mana sehingga kesannya orang Melayu ini bukan tinggal di tempat mereka. Saya kira itu nanti akan disampaikan oleh bidang-bidang yang berada di dalam Lembaga Adat Kesultanan Riau Lingga untuk menjelaskan kepada Bapak agar hasrat kami hadir di sini. Hasilnya pulang nanti kami akan mendapat oleh-oleh yang akan kami sampaikan kepada masyarakat adat, yang mana selama ini kami perhatikan dan akan kami lindungi sampai hayat di kandung badan. Insyaallah sebelum itu kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kiri. Ini kawan sudah cukup 10 tahun lebih kalau nggak salah ya. Baru hari ini ketemu di sini.
Tentang lembaga adat ini Pak, saya sudah kerja lebih kurang 1 bulan tuh sampai ke Istana Presiden minta perlindungan hukum. Sampai ke Mabes Polri lagi saya berangkat Pak. Surat lembaga adat ini sampai ke Mabes Polri, sekarang di Krisus Mabes Polri. Saya ketemu di Mabes Polri itu disampaikan, Pak Ismail tolong desak provinsi untuk keluarkan pergub atau perda. Gak ada kata lain. Saya sebagai orang bagian hukum tidak bisa banyak bicara kalau masih digantung sana gantung sini. Yaitu dari Mabes menyatakan bahwa tolong dikejar perdanya. Itu saja bisa menyelamatkan masyarakat pesisir maupun masyarakat lembaga adat Kesultanan Riau Lingga. Cerita tadi Pak Ubay sudah cerita banyak, Pak Emerson sudah cerita banyak. Saya kemarin ke Pak Ubay diundang. Kebetulan saya sebagai Ketua FPI DPD Provinsi Kepri diundang Cikir Akbar Pak. Ke sana mereka nangis dan mengeluh Pak, ini manusia ya. Kita coba pikir Pak, kemanusiaan. Kita hidup sini semua bakal mati Pak. Apa yang kita gunakan untuk masa depan mereka dan yang mereka lagi dijolimi ini Pak? Untuk yang dibangun pabrik kaca itu bukan kekayaan buat mereka Pak. Untuk bisnis kan? Yang untuk kaya siapa Pak? Saya tanya itu Pak, kalau ada yang di sini bisa nggak dia menjawab? Pabrik kaca terbesar satu di dunia itu untuk siapa keuntungannya? Saya nggak bisa jawab, bapak-bapak bisa jawab sendiri. Tapi rakyat yang jadi korban Pak, khususnya masyarakat di Batam. Saya di Batam 38 tahun Pak hidup. Istri saya juga orang Melayu. Jadi katanya hukum Panglima tertinggi di Republik ini Pak. Makanya Kesultanan Riau Lingga ini saya berangkat ke Istana Presiden minta masukkan surat audiensi tanggal 19 Pak. Saya ada data semua. Untuk audiensi saya ketemu Pas Pampres. Alhamdulillah mereka janji akan ketemu, cuma Pak Jokowi masih punya kesibukan. Kemudian saya juga Mabes Polri minta perlindungan. Kemarin terakhir dari Mabes Polri yang kita Polda Kepri, kami dipanggil, apa kata Polda? Tolong kejar perdanya dikeluarkan, melengkapi surat-surat yang sudah dari Kemenkumham, domisili sama akte notaris yang sudah diterbitkan oleh Lembaga Adat Kesultanan Riau. Kita tidak panjang lebar, kami datang sini hanya minta, bisa tak Provinsi Kepri keluarkan perda atau pergub? Tidak ada kata lain dan tidak ada sambung. Tidak ada Pak. Cerita ujung ke ujung, gak bahas saya di sini. Hukum yang saya bahas sekarang adalah Lembaga Adat Kesultanan Riau ini cukup lama bekerja tapi tidak tanggapan provinsi. Alasannya apa? Apakah tidak mengakui Lembaga Adat Kesultanan Riau Lingga sehingga digantung sampai saat ini? Kepri harus jawab dengan akurat dan bisa dibuktikan secara hukum. Kalau tidak diakui, jadi pernyataan saya sebagai orang hukum Pak, iya atau tidak perda ini bisa terbit. Sedangkan dari Mabes Polri aja menyatakan kami, saya sama beliau berangkat Pak, kami ongkos tiket pribadi masing-masing Pak, tanpa kami dibiayai siapapun. Jadi jangan digiring ke sana kemari Pak, kehadiran kami. Baju ini patungan Pak. Saya datang dari Batam biaya sendiri Pak. Demi Allah, lillahi ta'ala Pak. Takbir. Jadi bapak-bapak, orang melihat, wah ini kayaknya ada yang dibiayai, ada yang sponsori. Buktikan. Dan saya Flores Pak, ini Batak. Ini ada Flores lagi. Kami tidak bicara bahwa kami Flores Batak, tapi masa depan anak saya yang lahir di Batam bagaimana nasibnya? Kita semua di sini Pak, aparat kepolisian, TNI, semua kita punya anak Pak. Jadi sekarang kalau nggak kita, siapa lagi yang akan bantu masa depan anak kita Pak? Kata Pak Menteri, dikasih rumah di P45. Terus nanti itu digusur Pak, kerang dia, kepiting dia, di mana ditaruh Pak? Yang selama hidup mereka dari situ Pak. Itulah kehidupan mereka sampai anak mereka sekolah sampai saat ini. Nah itu kalau dihentikan, terus kaca sudah berdiri, ekspornya kemana? Ke warga? Kan enggak. Pasti keluar Pak. Terus yang menikmati siapa? Ya nggak ngerti, bapak-bapak bisa tahu sendiri, jawab sendiri. Terus nelayan sama orang kita Melayu gimana nasibnya? Jadi inti kehadiran kami di sini Pak, yang pertama sesuai teman-teman di Mabes Polri sampai saya ke Istana Presiden, pesannya sampai ke Komnas HAM, sampai ke Menko Polhukam saya, kejar perda, dikeluarkan perda, tidak ada kata lain ini. Kalau ingin selamat
putra-putri kita yang ada di Kepri. Jadi kami pulang dari sini Pak, mohon izin saya menyampaikan dengan ridho Allah Subhanahu Wa Taala kita di sini. Kami datang sini curhat Pak, bukan mendesak. Tapi curhat ada dasarnya Pak, bukan curhat yang kaleng-kaleng Pak, curhat yang ada isi. Dan itu nyata Bapak buktikan. Barelang sudah SP3 Pak. Ingat Pak, Barelang sudah SP3, tim terpadu. Kemudian sekretariat lembaga adat Kesultanan Riau aja digusur oleh tim terpadu. Dan ingat Pak, rumah boleh kau gusur tapi tanah wilayah tidak bisa hilang. Takbir. Boleh rumah kau gusur, tapi tanah adat Kesultanan Riau Liga tidak akan hilang. Kapanpun kita akan bicara tentang persoalan hukumnya. Setiap pejabat yang diganti perubahannya pasti ada Pak. Saya yakin itu, insya Allah. Dan kami datang sini pertama kenalkan diri kepada bapak-bapak. Mohon kami pulang itu seperti Pak Ubay tadi sampaikan ke Pak Anderson. Kami pegang satu surat. Tinggal bapak katakan bahwa kami di desa rakyat. Kami di desa rakyat. Ini rakyat Pak lupa. Makanya kami juangkan ini langsung ke Pak Gubernur sebagai stakeholder. Tapi karena beliau ada kesibukan, ya sudah kami sampaikan ke bapak. Tapi kami tidak tinggal diam. Tapi upaya kami ke presiden sudah. Audiensi ke presiden sudah. Sampai surat langsung ke Kapolri saya ngantar sudah. Sampai ke Direktur sudah, Mabes Polri sudah naik semua. Lantai 11, lantai 10 sudah saya keliling di Mabes Polri itu. Pesannya cuma satu. Bapak bagian hukum tolong kejar provinsi keluarkan perda dampingi surat-surat yang lain. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau ada Ibu yang hari ini kita pertemuan, penyampaian dari awal sampai akhir. Kalau ada yang mungkin tersinggung atau tidak berkenan kata-kata kami, itulah kesalahan kami. Yang benar hanya yang Maha Kuasa yang bisa menjawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua melanjutkan apa yang disampaikan oleh saudara saya Ubay sebagai humas. Saya sebagai salah seorang tim penyusun atau pengaju draft perda tanah ulayat dari lembaga Kesultanan Riau Lingga tanah ulayat ya. Dan menyampaikan beberapa hal ya untuk mengetuk hati dari pemerintah. Kita ini kan negara NKRI ini untuk regionalnya negara itu ditanggung jawabi oleh provinsi. Provinsi adalah bagian dari negara di daerah untuk mengatur beberapa kabupaten kota. Mengapa perda ini harus segera digesa atau dipercepat untuk diterbitkan? Kita tahu di Riau sendiri perda tanah ulayat ini sudah disahkan dan sudah berlaku sejak 2015, sejak 8 tahun yang lalu. Dan tahun 2018 yang lalu, 5 tahun yang lalu sudah disahkan juga perda masyarakat tentang pemberdayaan masyarakat adat. Jadi sudah jelas di sana. Kenapa? Riau dengan Kepri itu sebenarnya kalau mau dirunut, induknya itu ada di Kepri sebenarnya. Yang lebih tua itu di Kepri. Mestinya dari sini duluan, baru di Riau, daratan sana. Ibu kota kita pun dulu Riau di Tanjung Pinang yang pertama. Tahun 62 baru pindah ke Pekanbaru. Mestinya ini kita sudah sangat terlambat sebenarnya. Sehingga terjadi apa yang kita lihat sekarang. Apalagi kan dengan overlapping kepentingan pengusaha yang kita tahu di mana Batam berkembang dan daerah-daerah lain di Kepri juga berkembang. Sebentar lagi akan ada jembatan bintang. Itu tentu saja semua adalah perkembangan industri yang arahnya kepada kepentingan ekonomi. Di saat kepentingan ekonomi ini bertumbuh, dilalaikanlah kepentingan tradisi yang arahnya kepada budaya dan keluhuran yang ditinggalkan, ajaran-ajaran yang ditinggalkan, dan karakter-karakter budaya yang ditinggalkan oleh orang tua kita, leluhur kita di zaman dulu. Meskipun saya bukan lahir di sini, tetapi saya tahu inilah perjuangan yang sudah mereka, teman-teman saya, saudara-saudara saya sudah mereka geluti selama ini, dan sampai sekarang belum ada kelihatan titik terangnya. Di sini kami agak merasa kecewa dengan kehadiran pemerintah ya. Kenapa tidak langsung diakomodir? Lalu ayo kita bahas bersama-sama aturan seperti apa bisa melindungi mereka. Karena satu, tanah ulayat ini sangat penting karena banyak daerah-daerah yang di sini ditelantarkan, di mana ada situs-situs di dalamnya. Sejarahnya sudah kami jelaskan di situ. Lalu sasarannya akan diwujudkan. Ini sesuai dengan undang-undang. Cara-cara atau undang-undang tentang penerbitan sebuah peraturan perundang-undangan. Sasaran yang ingin diinginkan, pokok pikiran, lingkup, objek yang akan diatur dalam perda, dan jangkauan serta arah pengaturan. Sudah kami buat surat itu. Setelah itu kami tunggu juga tidak ada reaksi. Bahkan sekarang kami sudah sampaikan juga draftnya, draft perdanya. Lalu kemudian beberapa minggu yang lalu kami sudah bertemu. Setelah kami ke sini tidak ada ketemu petinggi di sini yang bisa dapat. Memang Pak Kuntum ada. Setelah kami dari sini kami pergi ke DPRD. Kebetulan mereka reses sampai hari ini. Mungkin baru hari ini mereka masuk. Tetapi dari Sekwan cukup bagus responnya.
mereka bersedia mendukung agar perda ini segera diproses. Tapi intinya atau pengusulnya kan harus dari, kalau nggak pemerintahan, DPRD kan. Ya, kami minta gubernurlah menjadi inisiator untuk perda ini, karena kami kan nggak mungkin, kami tidak punya kedudukan hukum untuk jadi inisiator dalam menyusun perda sesuai undang-undang. Yang punya kedudukan hukum adalah pemerintah atau DPRD, ya kan? Jadi kami minta pemerintah lah. Dan kedatangan kami tadinya ke sini, kalau seandainya ada gubernur, Pak Ansar, kami mau minta Pak Ansar agar segera menyusun dulu pergub tentang tanah ulayat, menunggu perda ini disahkan, dibahas. Saya minta Pak Arief, apabila sudah selesai menjawab semua pertanyaan yang dari orang tua kami adalah pertanyaan yang sudah ada di meja Pak Untung jauh sebelumnya. Ya. Itu saja. Kalau bisa bilang bisa, tidak bilang tidak. Kalau bicara dinas kebudayaan, kepala dinas kebudayaan sampai hari ini tidak pernah hadir di depan kami. Ya. Betul. Jika Pak Untung bicara, meja sudah draft di depan Pak Gubernur seorang pembohong hari ini. Tuh, jelas. Berkata hari itu kamu orang minta bertanda tangan kepada Pak Gubernur sampaikan saya bukan penipu. Tapi apa nyata faktanya hari ini? Itu. Pak Gubernur ada penipu. Tuh, jelas. Ini dia Pak Untung. Kalau Pak Untung bicara, draft sudah ada di meja Bapak. Jangankan draft ada di meja Bapak, draft di depan mata Bapak Gubernur sendiri pun dia mengatakan saya tak mungkin menipu. Itu bahasa Pak Gubernur di Asrama Haji. Ya betul Bung Wai? Sebagai bentuk nyata hari ini, tolong hadirkan dulu kepala dinas kebudayaan. Kita bukan ngobrol di sini untuk. Iya. Maaf Pak Arief, kita bukan ngobrol. Etika, adab kami kedepankan Pak Arief. Iya. Di saat adab kami kedepankan, tidak juga hanya di pertemuan demi pertemuan. Sampai kapan? Umur terus berjalan, peradaban terus berjalan. Oleh karena itu, hari ini dulu tolong putuskan dulu ini. Apa yang dikatakan oleh orang tua kami itu diputuskan. Kedua, terkait masalah dinas terkait hadirkan. Kita bukan untuk diskusi aja hari ini, ternyata sikap hari ini. Konsisten. Sekian Pak dari saya.